Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdurrahim SPD di channel Evergreen Education Center, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang harapannya bisa menginspirasi seluruh guru yang ada di Indonesia. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita ketahui Bapak Ibu bahwa anak-anak memiliki kodrat sendiri-sendiri dari Tuhan Yang Maha Esa. Guru harus mampu menjadi fasilitator dan menjembatani kekuatan kodrat anak ini bisa tumbuh pada diri mereka. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat tersebut yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dasar pendidikan menuntun dari Ki Hajar Dewantara tertuang dalam semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Seperti ulasan saya sebelumnya bahwa ing ngarsa sung tulodo yang depan menjadi teladan, ing madya mangun karsa yang tengah membangun kemauan, dan tutwuri handayani yang belakang memberi semangat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu kodrat anak untuk merdeka. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka belajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, jangan sampai seorang murid terkena oleh ego dari gurunya. Terkadang kita ketahui bahwa seorang anak lebih suka bel pulang daripada kehadiran gurunya, atau seorang anak lebih suka ketika gurunya tidak masuk sekolah daripada gurunya masuk sekolah. Inti dari merdeka di sini adalah anak jangan sampai terjajah oleh egoisme kita sebagai guru, terjajah oleh aturan-aturan yang mengikat sehingga anak menjadi seperti robot yang bisa diatur oleh gurunya. Anak jangan sampai dipaksakan dengan keinginan-keinginan guru. Anak harus bebas berekspresi agar anak mampu melampaui dari target kurikulum yang diharapkan oleh guru, sekolah, dan pemerintah. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya secara lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Merdeka batin dapat diwujudkan dengan pendidikan, merdeka lahir dapat diwujudkan dengan pengajaran. Merdeka yang dimaksud ini adalah merdeka yang ada tujuan. Guru harus memiliki
tujuan dari setiap pembelajaran yang dilaksanakan di kelas kepada murid. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berhubungan dengan kodrat anak selanjutnya yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Dengan bermain, anak-anak akan mengasah pikiran mereka, perasaan mereka, kemauan mereka, tenaga mereka yang tercantum dalam cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti. Karena cipta, rasa, karsa atau karya dan pekerti ini sudah ada pada diri anak dengan kodratnya tadi. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, guru harus mampu menjadi fasilitator anak yang menyediakan permainan-permainan secara kreatif dan inovatif sehingga tumbuh kembang anak melalui kodrat mereka untuk bermain dapat muncul. Ada beberapa permainan seperti congklak atau bebak sodor yang akan mengasah daya pikir mereka, perasaan mereka, karsa mereka, karya mereka, dan juga pekerti mereka. Contoh congklak dapat mengasah strategi bidang matematika, sedangkan gobak sodor dapat menunjukkan nilai-nilai luhur dari kerjasama dan juga memunculkan strategi dari anak-anak. Guru harus mampu memfasilitasi anak-anak untuk bermain secara bahagia, senang, dan penuh dengan kegembiraan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Seorang guru itu harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak atau murid bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Makna berhamba di sini bahwa seorang guru harus dengan seikhlas-ikhlasnya, penuh cinta kasih dan sayangnya, dengan dasar kemampuan cipta, rasa, karya, dan karsa serta tenaga yang dimilikinya, mampu untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan, serta membuat anak-anak mampu mengekspresikan kemampuan yang dimilikinya secara baik. Seorang guru jangan sampai mengejar jabatan. Seorang guru jangan mengutamakan hal-hal yang bersifat pribadi, tetapi seorang guru harus lebih mengutamakan kepentingan peserta didiknya atau kepentingan muridnya, karena seorang murid yang sukses merupakan kebanggaan seorang guru di masa depan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu bukan tabula rasa. Makna bukan tabula rasa ini adalah bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak memiliki pemikiran tersendiri dengan orang dewasa. Jangan sampai seorang guru memaksakan anak seperti apa yang diinginkan oleh gurunya. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya atau akhlaknya untuk menjadi manusia sebenarnya. Guru di sini hanya
menjadi fasilitator bagi anak-anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut menjadi garis tebal yang diyakini anak untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana seorang guru mampu memfasilitasi seorang anak atau murid untuk menebalkan garis samar-samar yang dimilikinya, agar seorang anak mampu menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah dan tahu akan potensi dirinya. Menebalkan laku anak sangat berhubungan erat dengan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya lingkungan anak-anak. Seorang guru harus mampu melihat konteks diri anak, berasal dari mana anak tersebut, dan guru harus mampu mengenal muridnya dengan baik, berasal dari keluarga mana, bagaimana pendidikan orang tuanya, bagaimana lingkungannya yang berhubungan dengan sosiokultural atau budaya. Guru harus mampu memadukan hal-hal tersebut untuk menebalkan garis samar-samar anak menjadi sebuah keyakinan yang mampu membuka potensi anak tersebut, sehingga anak tersebut yakin bahwa apa yang dimilikinya, apa yang dilakukannya adalah sesuatu hal yang baik dan bermanfaat untuk dirinya hari ini dan dirinya di masa yang akan datang. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Guru harus mampu memunculkan pikiran, perasaan, kehendak, kemauan yang dimiliki anak-anak, sehingga anak-anak mampu untuk bersemangat dalam belajar. Ketika guru mampu menyatukan cipta, rasa, karsa atau karya, serta pekerti dan tenaga menjadi sebuah keseimbangan dan keselarasan dalam hidup anak-anak, maka anak-anak akan sangat senang dan selalu bersemangat untuk belajar. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keenam yaitu sesuai dengan karakteristik dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah menjadi petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ketika seorang petani menanam jagung misalnya, maka hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Tidak mungkin sebuah jagung akan menghasilkan padi. Sebuah padi tidak akan bisa menghasilkan jagung atau kedelai. Seorang petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman. Tetapi seorang petani tidak mampu mengubah tanamannya itu menjadi tanaman lain. Ini berarti bahwa seorang guru harus mengetahui bahwa seorang anak sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi orang yang memiliki karakter sendiri-sendiri, dan guru harus mampu memfasilitasi dengan kekuatan doa, dengan kekuatan kebaikan yang dimiliki guru. Seorang murid akan tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang sukses dengan tingkah laku dan akhlak yang baik, sehingga ketika mereka berkiprah di dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya, mereka akan menjadi orang-orang yang baik pula. Misalnya mereka jadi pejabat, maka mereka akan
menjadi pejabat yang baik. Ketika mereka jadi guru akan menjadi guru yang baik. Ketika mereka jadi petani akan menjadi petani yang baik. Dan ketika mereka jadi pedagang akan menjadi pedagang yang baik. Apa yang sudah ditanamkan guru pada diri siswa akan dapat dipanen dalam kehidupan siswa tersebut di masa yang akan datang. Relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat saya sampaikan melalui pesan kunci, yaitu bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga ketika guru sudah menanamkan sebuah pendidikan atau pembelajaran pada anak-anak, maka mereka akan memanennya di masa yang akan datang, sehingga anak-anak atau murid kita akan menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan juga menjadi orang yang selalu berakhlakul karimah dimanapun mereka berada. Demikian ulasan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi seluruh pemerhati pendidikan dan juga khususnya bagi seluruh guru-guru di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.